Pasar selalu jujur pada angka, tapi tidak pada asal-usulnya. Timbangan bisa menunjukkan berat yang tepat, namun tak pernah bicara tentang apa yang pernah bernapas sebelumnya. Di Jakarta Timur, pagi hari dimulai dengan bau daging segar dan teriakan pedagang. Sementara satu nama pelan-pelan menghilang dari ingatan. Polisi mencium ada yang ganjil, bukan dari darah, tapi dari harga yang terlalu murah, suplai yang terlalu rapi, dan satu pedagang daging kecil yang mendadak tak pernah kehabisan stok. Pasar induk Jakarta Timur tidak pernah benar-benar tidur. Saat sebagian kota masih terbungkus gelap, lorong-lorong sempit di dalam pasar sudah hidup oleh suara roda troli, pintu besi kios yang digeser, dan langkah kaki yang saling mendahului. Lampu-lampu neon menyala setengah malas, memantul di lantai yang basah oleh sisa air semalam. Bau campur aduk, tanah lembab, sayuran segar, ikan dan daging menjadi penanda bahwa hari kembali dimulai. Di antara puluhan lapak daging, ada satu kios kecil yang selalu buka lebih awal. Ukurannya tak besar, papan namanya mulai pudar, namun timbangan di atas mejanya selalu bersih. Pemiliknya datang sebelum azan subuh, menggulung lengan baju, lalu menata dagangan dengan gerakan yang nyaris tanpa suara. Ia bukan tipe pedagang yang gemar berteriak menawarkan harga. Ia berdiri, menimbang, memotong sesuai pesanan, lalu mencatat di buku kecil yang diselipkan di bawah meja. Orang-orang mengenalnya sekilas saja. Pendiam, jarang bercanda, tapi tak pernah berutang retribusi. Jika ditanya kabar, jawabannya singkat, senyum tipis, lalu kembali bekerja. Di pasar, sikap seperti itu bukan hal aneh. Banyak pedagang memilih menyimpan urusan hidupnya sendiri, karena terlalu banyak mata dan telinga di tempat seperti ini. Di balik ketenangan itu, hidupnya berjalan dengan hitungan yang ketat. Setiap pagi, ia sudah tahu berapa potong daging yang harus terjual agar hari itu tidak rugi. Berapa rupiah yang harus disisihkan untuk cicilan, berapa yang harus dibawa pulang untuk belanja rumah. Di dompetnya selalu ada kertas kecil berisi catatan, tanggal jatuh tempo utang, biaya seragam sekolah anak, dan sisa uang yang bisa diputar kembali esok hari. Harga di pasar tidak pernah ramah. Pedagang besar bisa menjual lebih murah karena suplai mereka stabil. Pedagang kecil seperti dirinya harus pintar mengatur margin, menurunkan harga sedikit demi sedikit agar pembeli tetap datang. Selisih Rp1.000 bisa menentukan apakah kiosnya didatangi atau dilewati begitu saja. Ia paham betul permainan itu dan memilih bertahan dengan cara yang menurutnya paling aman. Bekerja lebih pagi, lebih rapi, dan lebih sabar. Sesekali ia menoleh ke lorong pasar yang mulai ramai. Buruh angkut lalu lalang, pedagang lain saling menyapa, beberapa wajah asing muncul lalu menghilang. Pasar selalu menerima siapa saja tanpa banyak tanya. Orang datang mencari rezeki, lalu pergi jika merasa tidak sanggup lagi. Tidak ada yang benar-benar mencatat. Saat matahari mulai merambat naik, lapaknya sudah beberapa kali melayani pembeli. Tangannya cekatan, timbangannya akurat. Tidak ada yang terlihat ganjil. Ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang berusaha bertahan hidup di kota yang menuntut segalanya serba cepat dan murah. Bagi pasar, pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang perlu dicurigai. Hanya rutinitas, angka-angka di timbangan, dan orang-orang yang berharap hari ini sedikit lebih baik dari kemarin. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika satu wajah tak lagi muncul di pasar. Di tempat seperti ini, orang datang dan pergi setiap hari. Ada yang pindah lapak, ada yang mencari peruntungan di tempat lain, ada pula yang menghilang begitu saja tanpa pamit. Pasar terbiasa dengan kehilangan kecil yang tidak pernah dicatat. Beberapa buruh angkut mulai menyadari satu nama jarang disebut. Lelaki itu biasanya datang pagi-pagi, membantu menurunkan barang dari mobil, lalu duduk sebentar di pinggir lorong sambil merokok sebelum mencari pekerjaan berikutnya. Ia bukan buruh tetap, lebih sering mengambil apa saja yang tersedia. Kadang membantu lapak daging, kadang mengangkut sayuran. Upahnya pas-pasan, cukup untuk makan hari itu.
Hari pertama ia tidak muncul, orang mengira ia sakit. Hari kedua, mungkin sedang bekerja di pasar lain. Hari ketiga, tak ada yang lagi menghitung. Setiap orang punya urusan sendiri. Pedagang sibuk mengejar pembeli, buruh sibuk mengejar angkutan berikutnya. Di pasar, ketidakhadiran seseorang jarang dianggap masalah. Pemilik lapak daging kecil itu sempat menoleh ke arah lorong tempat lelaki itu biasa berdiri. Tatapannya singkat, lalu kembali ke timbangannya. Ia tidak bertanya, ia tidak mencari. Dalam pikirannya, pasar memang seperti itu. Tidak semua orang bertahan lama. Di luar pasar, keluarga lelaki itu mulai gelisah. Sudah beberapa hari ia tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Mereka mendatangi tempat-tempat yang biasa ia singgahi, termasuk pasar. Namun jawaban yang didapat selalu sama. Tidak tahu, mungkin pindah, mungkin merantau lagi. Tidak ada yang merasa kehilangan. Akhirnya laporan orang hilang dibuat di kantor polisi. Catatannya sederhana. Usia, pekerjaan serabutan, terakhir terlihat di sekitar pasar. Petugas menerima laporan dengan nada datar, seperti rutinitas harian lainnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada saksi yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Kasus itu dicatat, lalu diletakkan di antara berkas-berkas lain yang serupa. Bagi polisi, ini bukan kasus mendesak. Orang dewasa yang menghilang seringkali kembali sendiri. Tekanan hidup membuat banyak orang memilih pergi tanpa jejak. Dugaan awal selalu sama, masalah ekonomi, konflik keluarga, atau sekadar ingin menghilang dari beban. Sementara itu, pasar terus bergerak. Lapak-lapak buka seperti biasa. Harga naik turun ikuti pasokan. Pemilik lapak daging kecil itu tetap datang sebelum subuh, tetap menata dagangan dengan rapi. Tidak ada perubahan dalam rutinitasnya. Jika ada yang bertanya tentang lelaki yang hilang itu, ia hanya menggeleng pelan. Ia benar-benar terlihat tidak tahu. Kontras itu terasa janggal jika dilihat dari luar. Di satu sisi, sebuah keluarga menunggu kabar dengan cemas. Di sisi lain, pasar berjalan tanpa gangguan, seolah satu nyawa tidak pernah menjadi bagian dari denyutnya. Tidak ada spanduk orang hilang yang ditempel di lorong-lorong pasar. Tidak ada pembicaraan panjang di antara pedagang. Semua terlalu sibuk untuk peduli. Di tempat yang selalu penuh suara, keheningan tentang satu orang justru terasa paling keras. Namun belum ada yang mau mendengarnya. Berkas laporan orang hilang itu berpindah meja dengan cepat. Dari loket penerimaan ke tumpukan verifikasi, lalu berhenti sejenak di meja seorang penyidik yang sedang menyelesaikan pekerjaan lain. Tidak ada cap merah, tidak ada tanda darurat, hanya kertas dengan data singkat dan alamat terakhir yang samar. Di kota sebesar Jakarta, laporan seperti ini datang hampir setiap hari. Pendekatan awal dilakukan secara administratif. Petugas mengecek identitas korban, riwayat pekerjaan, dan kemungkinan keberangkatan keluar kota. Tidak ditemukan catatan konflik hukum atau laporan kekerasan. Nomor ponsel korban sudah tidak aktif sejak beberapa hari lalu, hal yang dianggap wajar bagi pekerja serabutan. Dugaan sementara mengarah pada migrasi spontan, keputusan yang sering diambil orang-orang yang hidup di pinggir ketidakpastian. Pendekatan sosial menyusul. Polisi mendatangi lingkungan tempat tinggal korban, berbincang dengan tetangga dan keluarga. Ceritanya serupa. Korban jarang bercerita, sering berpindah kerja, dan pernah menghilang beberapa hari sebelumnya. Tidak ada tanda pertengkaran besar, tidak ada ancaman. Semua mengarah pada kesimpulan awal yang paling aman, masalah pribadi. Namun prosedur tetap prosedur. Penyidik mencatat aktivitas terakhir korban sebelum menghilang. Dari keterangan keluarga, korban terakhir terlihat berangkat ke pasar. Maka pasar menjadi titik awal yang harus diperiksa, meski tanpa urgensi. Kunjungan ke pasar induk dilakukan di sela-sela tugas lain. Polisi tidak datang dengan garis polisi atau pertanyaan tajam. Mereka berjalan menyusuri lorong, berbicara singkat dengan pedagang dan buruh angkut. Pertanyaan yang diajukan sederhana, kapan terakhir melihat korban, dengan siapa biasanya bekerja, dan di lapak mana ia sering membantu. Jawaban yang didapat tidak lengkap namun konsisten. Korban dikenal sebagai pekerja lepas, kadang membantu bongkar muat, kadang membersihkan lapak, kadang sekedar menunggu panggilan. Tidak ada yang menganggap ia bagian penting dari satu tempat tertentu. Ia ada, lalu tidak ada. Begitu saja. Dalam catatan kecilnya, penyidik menuliskan beberapa nama lapak yang disebut berulang.
Salah satunya adalah kios daging kecil di ujung lorong. Pemiliknya disebut pernah menggunakan jasa korban beberapa kali. Bukan hubungan kerja tetap, hanya saling kenal karena sering bertemu. Nama itu dicatat tanpa tanda khusus. Ketika dimintai keterangan, pemilik lapak menjawab dengan singkat dan tenang. Ia mengaku terakhir melihat korban beberapa hari lalu, membantu sebentar, lalu pergi. Tidak tahu kemana. Tidak ada kesan gugup, tidak ada sikap defensif. Bagi penyidik, ini hanyalah satu potongan informasi di antara banyak potongan lain. Catatan ekonomi pasar juga diperiksa sekilas, bukan audit mendalam, hanya memastikan tidak ada transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan korban. Semua terlihat normal, distribusi berjalan, harga bergerak sesuai pasokan, tidak ada keluhan konsumen, tidak ada laporan lain yang beririsan. Di kantor, laporan itu kembali diletakkan di rak yang sama. Statusnya masih orang hilang, tidak naik tingkat, tidak turun. Hanya menunggu, seperti banyak berkas lain yang nasibnya bergantung pada waktu dan kebetulan. Sementara itu, pasar tetap berdenyut. Lapak daging kecil itu kembali buka sebelum subuh. Timbangan tetap bekerja dengan presisi. Tidak ada yang berubah dari luar. Nama korban kini hanya tercetak di satu berkas, di antara ribuan laporan yang menunggu giliran untuk diperhatikan. Perubahan arah penyelidikan tidak datang dari teriakan atau temuan besar. Ia muncul dari angka-angka kecil yang terlalu konsisten. Seorang penyidik yang kebagian menelaah ulang berkas orang hilang itu berhenti sejenak pada catatan pasar. Bukan karena ada kejanggalan mencorok, melainkan karena semuanya terlihat terlalu rapi di tengah kondisi yang seharusnya berantakan. Pasar induk jarang stabil. Pasokan daging bergantung pada banyak hal, cuaca, distribusi dari rumah potong, hari besar hingga isu transportasi. Harga biasanya naik turun, kadang tak terduga. Namun dalam beberapa minggu terakhir, ada satu lapak yang catatannya nyaris lurus. Jumlah masuk dan keluar seimbang. Tidak ada lonjakan, tidak ada kekurangan. Harga jualnya juga konsisten sedikit di bawah rata-rata, tapi tidak pernah memicu keluhan soal kualitas. Penyidik meminta data distribusi dari pengelola pasar. Ia membandingkan nota pemasok, catatan retribusi, dan laporan harian. Di tengah grafik yang bergerak naik turun, garis milik kios daging kecil itu tampak tenang. Terlalu tenang. Bukan karena besar, justru karena kecil dan stabil. Seolah selalu tahu berapa yang dibutuhkan. Kunjungan kedua ke pasar dilakukan dengan pendekatan berbeda. Polisi tidak lagi sekedar bertanya soal korban. Mereka menanyakan alur pasokan, kebiasaan belanja pedagang, dan cara menentukan harga. Beberapa pedagang lain mengangkat bahu. Dia rapi orangnya, kata seorang pedagang lama. Jarang kekurangan, jarang juga kelebihan. Pemilik lapak daging itu kembali dimintai keterangan. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, belanja secukupnya, jual secukupnya, tidak menimbun. Katanya pengalaman mengajarkan bahwa sisa dagangan hanya menambah rugi. Penjelasan itu masuk akal. Banyak pedagang kecil melakukan hal serupa. Tidak ada alasan langsung untuk meragukannya. Namun penyidik mencatat satu hal. Di saat pasokan pasar sempat tersendat beberapa hari karena distribusi terlambat, lapak itu tetap buka seperti biasa. Jumlah dagangannya tidak berkurang. Harga tidak naik. Konsumen tidak protes. Dalam situasi normal, konsistensi seperti itu jarang terjadi tanpa cadangan atau jalur tambahan. Polisi mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya terpisah. Korban terakhir terlihat bekerja di sekitar lapak ini. Catatan distribusi lapak ini tidak menunjukkan celah, tapi justru itu yang mengundang pertanyaan. Tidak ada kekurangan yang bisa menjelaskan stabilitas tersebut. Tidak ada kelebihan yang bisa ditelusuri. Pembahasan internal pun berubah. Kasus orang hilang yang semula dianggap urusan pribadi kini mulai dilihat dari sudut lain. Bagaimana jika kehilangannya berkaitan dengan aktivitas ekonomi? Bagaimana jika pasar, yang selama ini dianggap hanya latar, justru menjadi bagian dari peristiwa itu sendiri? Belum ada kesimpulan, belum ada tuduhan, hanya kecurigaan yang tumbuh pelan-pelan, dibangun dari angka bukan emosi. Polisi tahu, dalam banyak kasus, kejahatan tidak selalu bersembunyi di tempat gelap. Kadang ia bersembunyi di balik rutinitas yang terlihat paling normal. Sore itu, penyidik menutup berkas sementara dengan catatan tambahan. Kasus orang hilang dan distribusi pangan kini berada dalam satu map yang sama. Di luar, pasar bersiap menutup hari. Lapak-lapak berkemas, timbangan dimatikan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik angka-angka yang rapi, sebuah cerita mulai berubah arah.
Tekanan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti retak halus di dinding rumah yang lama dibiarkan. Pemilik lapak daging kecil itu menjalani hari-harinya dengan wajah yang sama, namun pikirannya penuh hitungan. Setiap malam, setelah pasar sepi, ia membuka buku catatan. Angka-angka berbaris rapi, tapi maknanya berat. Utang lama belum lunas, sementara utang baru menunggu jatuh tempo. Biaya sekolah anak naik, uang belanja rumah sering harus ditambal dari sisa dagangan hari berikutnya. Ancaman kehilangan lapak selalu menghantui. Retribusi harus tepat waktu. Satu kali terlambat saja, posisinya bisa digeser. Pedagang besar tak menunggu, mereka siap mengambil ruang. Ia tahu itu. Karena itu ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Bekerja lebih keras dari yang terlihat. Di rumah, ketegangan merayap pelan. Istrinya jarang mengeluh, tapi kelelahan terbaca jelas. Percakapan mereka lebih sering berakhir diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena sama-sama tidak tahu harus mulai dari mana. Anak mereka bertanya soal seragam baru, soal buku tambahan. Ia mengangguk, menunda jawaban. Janji-janji kecil itu menumpuk seperti debu. Dalam kilas balik ingatannya, muncul sosok yang kini hilang. Dulu, mereka pernah berada di posisi yang hampir sama. Sama-sama terdesak, sama-sama mencari pekerjaan apa saja. Mereka saling kenal, bukan sebagai teman dekat, melainkan sebagai orang-orang yang sering berbagi kopi murah di pinggir pasar. Korban pernah membantu di lapaknya beberapa kali. Upahnya kecil, tapi rutin. Percakapan mereka sederhana, seputar harga pasar, peluang kerja, dan keluhan hidup yang tidak pernah selesai. Hubungan itu tidak tercatat, tidak resmi, hanya saling tahu dan saling butuh. Ketika tekanan hidup makin berat, keputusan-keputusan kecil mulai diambil, mengurangi belanja rumah, menunda pembayaran, menurunkan harga sedikit lebih dalam. Setiap keputusan terasa masuk akal saat itu. Tidak ada yang terasa berbahaya, tidak ada alarm yang berbunyi. Di sisi lain, polisi mulai melihat pola manusiawi di balik data. Penyidik membaca ulang keterangan pelaku, membandingkan dengan kondisi lapak dan latar belakangnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda keuntungan besar. Justru terlihat seseorang yang berusaha mati-matian menjaga keseimbangan. Itu yang membuat kecurigaan terasa rumit. Motif ekonomi ada, tapi tidak berlebihan. Tekanan ada, tapi tidak meledak. Penyidik juga menelusuri hubungan sosial korban. Dari cerita keluarga dan buruh pasar lain, korban dikenal sering bergantung pada 1-2 orang untuk bertahan. Salah satunya adalah pemilik lapak daging kecil itu. Nama yang sama kembali muncul. Kali ini bukan sekedar sebagai saksi terakhir, tapi sebagai bagian dari jaringan hidup korban. Namun bukti masih tipis. Tidak ada saksi yang melihat konflik, tidak ada catatan transaksi yang melanggar. Semua masih berada di wilayah dugaan. Polisi harus berhati-hati. Satu langkah terlalu cepat bisa merusak penyelidikan. Satu langkah terlalu lambat bisa menghilangkan jejak. Sementara itu pelaku terus menjalani rutinitasnya. Ia menimbang, mencatat, dan tersenyum tipis pada pembeli. Di balik gerakan yang terukur, tekanan itu terus menekan, tak terucap, menunggu celah. Ia mungkin tidak menyadari bahwa rangkaian keputusan kecil yang ia ambil selama ini telah membawanya ke tepi yang semakin sempit, tempat di mana satu pilihan saja bisa mengubah segalanya. Kebenaran tidak selalu muncul sebagai pengakuan. Kadang ia hadir sebagai potongan cerita yang terpisah, disatukan oleh waktu dan tekanan. Penyidik mulai mengurai hubungan antara pelaku dan korban dengan lebih dalam, bukan lewat tuduhan, melainkan lewat konteks hidup yang saling bersinggungan. Dari keterangan keluarga korban, terungkap bahwa beberapa minggu sebelum menghilang, korban berada di titik paling rapuh. Ia kehilangan tempat tinggal sementara, pekerjaannya tidak menentu, dan utang kecil yang menumpuk membuatnya sulit bergerak. Bantuan sosial tidak pernah benar-benar sampai. Dalam kondisi seperti itu, pilihan menyempit. Ia menggantungkan harapan pada orang-orang yang masih mau menyapanya di pasar. Nama pemilik lapak daging kecil itu kembali muncul, bukan sebagai atasan, bukan sebagai penolong besar, hanya seseorang yang sesekali memberi pekerjaan dan uang harian. Dari percakapan yang terekam dalam ingatan saksi, korban pernah menyebut kesepakatan yang akan membantunya bertahan lebih lama. Tidak ada yang tahu bentuknya, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Di lingkungan seperti pasar,
detail sering dianggap urusan pribadi. Penyidik memanggil pelaku kembali, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Awalnya jawabannya masih singkat dan normatif, namun ketika ditanya soal hubungan terakhirnya dengan korban, ada jeda yang sedikit lebih panjang. Ia tidak menyangkal pernah berbicara serius dengan korban. Ia menyebutnya sebagai obrolan orang-orang yang sama-sama terdesak. Tentang uang, tentang bertahan hidup, tentang jalan keluar yang tidak tersedia. Dari sana, gambaran kesepakatan mulai terbentuk. Tidak ada kontrak, tidak ada saksi resmi, hanya percakapan dua orang yang sama-sama berada di bawah tekanan ekonomi. Korban, dalam posisi sosial yang sangat lemah, menyetujui sesuatu yang baginya terasa sebagai satu-satunya pilihan. Bukan karena benar-benar bebas memilih, melainkan karena tidak melihat alternatif lain. Bagi polisi, titik ini menjadi penting. Persetujuan yang lahir dari keputusasaan tidak menghapus tanggung jawab hukum. Penyidik mencatat perbedaan mendasar antara kesepakatan dan tindak pidana. Hukum tidak hanya melihat kata setuju, tetapi juga kondisi di baliknya, tekanan, ketimpangan, dan konsekuensi yang tidak seimbang. Pelaku sendiri tampak terjebak dalam narasi yang ia bangun untuk bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua berawal dari kesepakatan, bahwa tidak ada paksaan, bahwa ia hanya mengikuti alur yang sudah disepakati bersama. Namun, penyidik melihat celah besar, keputusan-keputusan lanjutan yang diambil sepihak tanpa ruang bagi korban untuk menarik diri. Kesepakatan itu, yang awalnya tampak seperti jalan keluar, justru menjadi pintu masuk ke situasi yang tidak bisa dikendalikan. Tekanan ekonomi membuat batas moral bergeser sedikit demi sedikit. Apa yang semula dianggap solusi sementara berubah menjadi rangkaian tindakan yang berdampak permanen. Di ruang penyelidikan, suasana tetap tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tudingan langsung. Polisi tahu, pada titik ini, yang mereka hadapi bukan hanya dugaan tindak pidana, tetapi juga potret kegagalan sistem sosial. Namun, hukum tetap harus berjalan. Persetujuan tidak bisa dijadikan tameng ketika nyawa menjadi taruhannya. Kesepakatan dalam keputusasaan itu kini tercatat dalam berkas, bukan sebagai pembenaran, melainkan sebagai kunci untuk memahami bagaimana satu keputusan manusiawi ketika diambil di bawah tekanan ekstrim dapat berujung pada konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Tidak ada satu momen dramatis yang bisa ditunjuk sebagai titik balik. Tidak ada suara keras, tidak ada adegan yang bisa diputar ulang dengan jelas. Yang ada hanyalah rangkaian keputusan sunyi yang diambil dalam kepala seseorang, jauh dari pengawasan siapapun. Pada titik itulah segalanya berubah, meski dari luar tetap terlihat sama. Dalam pemeriksaan lanjutan, pelaku akhirnya berada di hadapan pertanyaan yang tidak lagi berputar-putar. Penyidik tidak menekan dengan emosi, melainkan dengan urutan waktu. Jam berapa ia terakhir bertemu korban? Apa yang dibicarakan? Apa yang dilakukan setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, namun membentuk garis lurus yang sulit dipatahkan. Pelaku menjawab perlahan. Ia tidak menyangkal pertemuan terakhir itu. Ia juga tidak membantah bahwa situasi saat itu genting. Tekanan ekonomi sedang berada di puncaknya. Utang jatuh tempo, lapak terancam. Kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan mulai terasa goyah. Korban disebut mulai ragu, mulai ingin mundur, mulai menyadari bahwa jalan yang ditempuh tidak membawa ke tempat aman. Di titik itulah keputusan sepihak diambil. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada saksi yang mendengar keributan. Semua terjadi dalam ruang sempit pilihan yang semakin menutup. Pelaku memilih jalan yang menurutnya akan menyelesaikan masalah paling cepat. Ia tidak memikirkan dampak jangka panjang. Ia hanya berpikir tentang hari esok yang harus tetap berjalan. Bagi polisi, pengakuan ini menjadi simpul yang selama ini dicari. Bukan pengakuan penuh emosi, melainkan pengakuan faktual tentang siapa yang memegang kendali pada saat kritis. Kesepakatan sebelumnya runtuh ketika salah satu pihak tidak lagi punya ruang untuk memilih. Di sanalah hukum masuk. Penyidik mulai menyusun konstruksi perkara dengan lebih tegas. Motif ekonomi menjadi benang merah. Tidak ada unsur pembelaan diri.
Tidak ada keadaan darurat yang dibenarkan hukum. Yang ada adalah keputusan sadar yang diambil untuk mempertahankan kepentingan pribadi dengan mengorbankan nyawa orang lain. Pelaku mendengarkan penjelasan itu dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan perlawanan. Mungkin karena sejak awal ia tahu tidak ada ruang tawar-menawar. Hukum tidak mengenal istilah sama-sama terdesak sebagai alasan penghapus tanggung jawab. Kesulitan hidup dapat menjelaskan, tetapi tidak membenarkan. Di luar ruang pemeriksaan, pasar tetap berjalan. Timbangan kembali digunakan, harga kembali ditawar. Tidak ada tanda bahwa satu keputusan telah mengubah banyak hal. Namun bagi pelaku, dunia yang dikenalnya mulai runtuh. Ia tidak lagi berhadapan dengan angka di buku catatan, melainkan dengan pasal-pasal yang tertulis jelas. Polisi menutup berkas sementara dengan keyakinan yang semakin kuat. Ini bukan sekadar kasus orang hilang, ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan motif ekonomi, lahir dari tekanan sosial yang panjang, namun diputuskan oleh satu kehendak tunggal. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Pada akhirnya, pelaku dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dinegosiasikan. Satu keputusan yang diambil sendirian telah membawa konsekuensi hukum yang akan ia tanggung sendiri. Dan di titik itu, semua kesepakatan, tekanan, dan pembenaran pribadi tidak lagi punya tempat. Proses hukum berjalan tanpa sorotan berlebihan. Tidak ada kerumunan besar, tidak ada teriakan tuntutan. Kasus ini bergulir seperti banyak perkara lain yang lahir dari lorong-lorong sunyi kota. Berkas diserahkan, pasal dibacakan, dan rangkaian peristiwa yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas pasar akhirnya disusun rapi dalam bahasa hukum. Di hadapan penyidik dan jaksa, cerita itu kini tidak lagi berbentuk dugaan. Ia menjadi urutan sebab dan akibat. Tekanan ekonomi, kesepakatan yang lahir dari keputusasaan, lalu keputusan sepihak pada titik kritis. Semuanya ditempatkan dalam kerangka yang jelas. Motif ekonomi dicatat bukan sebagai alasan pembenar, melainkan sebagai konteks yang memperberat pemahaman tentang dampak sosial dari kejahatan tersebut. Pelaku menjalani hari-harinya di ruang tahanan dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada lagi hitungan pagi dan sore, tidak ada lagi buku catatan kecil berisi angka. Waktu berjalan lambat, memberi ruang bagi pikiran untuk berputar pada satu titik yang sama. Ia menyadari bahwa apa yang dulu dianggap sebagai jalan keluar justru menjadi akhir dari semua yang ia bangun bertahun-tahun. Keluarga korban akhirnya mendapatkan kepastian. Bukan kelegaan penuh, tetapi jawaban. Dalam hukum, kepastian sering datang bersama rasa kehilangan yang tidak bisa ditutup oleh apapun. Nama korban kini tercatat bukan sebagai orang hilang, melainkan sebagai nyawa yang diambil oleh keputusan orang lain. Proses itu tidak mengembalikan apa yang hilang, tetapi memberi batas yang jelas antara salah dan benar. Di pasar, kehidupan terus berjalan. Lapak daging kecil itu kini tertutup. Timbangannya berdebu, mejanya kosong. Pedagang lain mengisi celah yang ditinggalkan, harga kembali menyesuaikan. Orang-orang membicarakan kasus itu sebentar, lalu beralih ke urusan masing-masing. Pasar selalu bergerak maju, tanpa menoleh terlalu lama ke belakang. Bagi aparat kepolisian, kasus ini menjadi pengingat yang pahit. Kejahatan tidak selalu muncul dalam bentuk yang mencolok. Ia bisa tumbuh di tengah rutinitas, disamarkan oleh kebutuhan hidup dan luput karena dianggap wajar. Penyelidikan ini menegaskan bahwa tugas hukum bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga membaca tanda-tanda kecil sebelum terlambat. Pada akhirnya, timbangan di pasar kembali digunakan oleh orang lain. Angka-angka kembali ditentukan, berat kembali dihitung. Namun, cerita ini meninggalkan pertanyaan yang tidak tercetak di nota manapun. Berapa harga sebuah nyawa ketika ekonomi menekan tanpa ampun? Jawabannya tidak pernah sederhana, tetapi hukum telah menetapkan satu hal dengan tegas. Tidak ada keadaan apapun yang memberi hak bagi seseorang untuk mengambil nyawa orang lain. Di tengah pasar yang selalu bangun lebih dulu, keadilan mungkin datang paling akhir, namun ia tetap datang. Dan ketika itu terjadi, semua keputusan akhirnya ditimbang, bukan lagi oleh manusia, melainkan oleh hukum yang tidak bisa ditawar. Di Pasar Induk Jakarta Timur, timbangan kembali bekerja seperti biasa. Angka bergerak, harga ditawar, dan pagi selalu datang tanpa menunggu siapapun. Namun cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik rutinitas yang terlihat normal,
bisa tersembunyi keputusan-keputusan sunyi yang dampaknya tak pernah sederhana. Kisah ini bukan tentang satu orang jahat, melainkan tentang tekanan hidup, pilihan yang menyempit, dan satu keputusan yang diambil tanpa jalan kembali. Kemiskinan mungkin menjelaskan, tapi hukum tidak pernah membenarkan. Setiap nyawa tetap punya nilai, tak peduli seberapa sunyi hidupnya. Jika hari ini kita membeli sesuatu yang terasa terlalu murah, mungkin ada harga lain yang tak terlihat. Dan jika sistem terus membiarkan orang-orang hidup di ujung keputusasaan, pertanyaannya bukan lagi siapa pelakunya, melainkan siapa yang lalai. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa, kejahatan terbesar sering lahir bukan dari kebencian, tapi dari ketidakpedulian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.